Soal uang 200 juta dari 4 rekening Yosua yang kemudian ditarik dan masuk ke salah satu tersangka. Abang nggak mau menyebutkan siapa tersangka itu? Tersangka RR. Kenapa? Atas perintah FS. Untuk apa uang 200 juta itu? Nah, setelah dia meninggal, maka atas perintah FS, uang itu dipindahkan ke rekening Ricky Rijal untuk penyamaran. Dan diduga dari Ricky Rijal barulah mengalir ke FS atau si pemberi perintah kan akhirnya gitu. tetap ke FS. Iya. Untuk apa? Kan bagi Ferdi Sambo Ya namanya kecil. orang rakus selalu kekurangan duit. Dan itu Anda laporkan sebagai sebuah dugaan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dan kekerasan, yaitu 362, Junto 365, Junto TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kalau predikat krimnya adalah curas, pencurian, kekerasan, baru setelah terbukti curas ini nanti, barulah masuk ke TPPU, ancamannya 20 tahun, begitu loh. Apalagi disertai dengan pembunuhan, kan begitu. Jadi di sini ada kejahatan perbankan, libatkan PPATK supaya terang. Karena kalau di sana terus yang menyidik, you tahu nggak? Jenderal bintang 3 sudah curhat ke saya kok. Abang aja yang terlalu berani katanya, karena kau sudah tidak ada lagi saraf ketakutan katanya saya. Terus kenapa bang? Kami aja ketakutan katanya. Gua bingung, kenapa kalian takut? Bukannya harusnya mafia yang takut sama kita? Bercanda kali ngomongnya bang. Ya nggak tahu saya. Bercanda, tapi kenapa sampai banyak yang jenderal-jenderal mengatakan itu kepada saya? Apa curiganya? Ya karena mereka tidak tahu siapa teman, siapa lawan. Ada di belakang kekuatan besar. Karena Ferdi Sambo ini kan biar bintangnya 2, ada orang lain yang backup dia. Sebagai contoh nih, saya mau nge-WA bukti dari handphone saya ke handphonenya para penyidik. Oke, polisi penyidik berarti. yang ketakutan. Kenapa? Ya takut katanya handphone mereka itu juga dipantau oleh hantu itu. Oleh kekuatan besar. Iya, hantu yang tidak kelihatan. Yang kita lawan ini kan iblis yang tidak ada darahnya. Dan ada juga penyidik yang menolak bukti. Karena ditolak bukti, saya kasih tahu ke media. Supaya masyarakat Indonesia tahu. Kenapa masyarakat Indonesia harus tahu? Karena pemilik negara ini atau pemegang saham negara ini adalah kita semua. Supaya pemegang saham tahu bahwa sekarang lembaga-lembaga negara ini sudah disandra oleh mafia. Apa itu mafia korupsi, mafia narkoba, mafia judi, mafia miras, mafia perdagangan. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ada kerajaan Sambo di sini? Ya memang ada. Dia baru ngomong kemarin. Saya baru udah ngomong dari awal, dari bulan Juli. Bang, soal uang ratusan miliar yang abang sempat sebutkan, diduga mengalir ke sejumlah ajudan. Betul? Saya sudah mendapatkan itu berdasarkan laporan intelijen saya. 800 miliar sampai 1 triliun? Saya sudah mendapatkan itu dari bulan yang lalu. Waktu saya baru menangani perkara ini. Tetapi kan kita perlu bukti, walaupun informasi ke saya ini kan saya bilang 99% akurat. Karena setiap kali saya konfirmasi kan selalu benar. Ada kawan dari Bung Kamarudin yang menelpon dan saya tadi mendengarkan dan dikatakan sebagai Bung Kamarudin sebagai salah satu tokoh intelijen. Iya. Dan masih aktif. Iya. Dan saya mendengar tadi ada informasi-informasi yang memang kita belum pernah mendengarkan sebelumnya, tapi saya tidak bisa menyampaikan di sini karena perlu penyelidikan lebih lanjut, perlu verifikasi lebih lanjut. Iya. Bang, saya tanya, dari uang tadi, ratusan miliar, ini luar biasa, bahkan sampai 1 triliun. Iya. Kabarnya juga ada ditemukan di rumah Jalan Bangka. Di bulan Juli itu saya sudah mendapatkan informasi itu dari salah satu Kombes Pol. Masih aktif, dan dia mensuplai informasi itu ke saya. Dan ada juga intelijen lain juga mensuplai ke saya. Jadi baik yang bahwa masih aktif maupun sudah purnawirawan. Jadi benar ada juga purnawirawan jenderal polisi, tapi kerja di intelijen BIN misalnya. Jadi artinya bukan cuma 1-2 yang mengutarakan. Ada juga beberapa intel lain kan gitu. Dan informasi mengerucut bahwa ada banker yang menyimpan uang sebegitu banyak di rumah. Ada informasi itu. Bentuk tim independen, libatkan PPATK. Supaya ketahuan dari mana uangnya, dan kemana perginya, kan begitu. Dan abang akan mencoba untuk membuka ini semua, walaupun mungkin ada tekanan ke abang. Saya nggak perlu ditekanan. Anak istri saya jadi bakar hidup-hidup, saya nggak takut. 2016 ketika saya membela Putri Proklamator, tahu kan? Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati. Gara-gara saya teriak apa di Komisi 3, dibakar istri saya. Baru jalan dari mobilnya warna merah saya kirim tadi. Baru jalan 400 meter, keluar komplek langsung terbakar. Hebat gitu loh. Jadi kunci nggak bisa dibuka, pintu nggak bisa dibuka itu. Gitu loh. Dan selamat ya, bersyukur. Selamat karena ada Tuhan Elohim. Tidak terluka 1 titik pun. Memang mobilnya hancur. Baik. Luar biasa. Jadi saya katakan rancangan sejahat apapun, saya sudah lolos 7 kali pembunuhan 2011. Malah
informasinya calon pembunuh saya itu sudah masuk ke penjara. Saya masih hidup. Kalau kita percaya kepada Elohim, apapun rancangan kejahatan nggak bakalan kena. Dan Abang akan terus konsisten untuk mengawal ini. Terima kasih Bung Kamarudin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Yosua yang terus bersuara dan tidak akan mundur. Untuk keadilan ya Bang. Siap ya. Saudara, untuk mengungkap apa yang ada di rumah Bangka dan apa yang terjadi dengan CCTV. Tentu ini merupakan proses penyelidikan polisi, tapi saya mendapatkan informasi bahwa Kompolnas sempat menanyakan hal tersebut ke pihak kepolisian, penyidik, bahkan Kabar Eskrim. Saya bersama dengan Bung Albertus Wahyu Rudanto, salah satu komisioner Kompolnas. Bung Wahyu, terima kasih. Selamat siang, Mas Aiman. Ya, jadi benar 900 miliar rupiah ada di bunker dalam rumah di Jalan Bangka yang dimiliki oleh Verdi Sambo. Benar atau tidak kami tidak berani memastikan, tetapi memang ada info, ada uang. Jumlahnya berapa, apakah uang itu ada kaitannya dengan pembunuhan, ada sebagainya kita belum tahu. Tunggu sebentar, jadi ada uang benar? Ada uang benar. Dalam bentuk dolar Singapura? Itu kami belum tahu. Karena detailnya belum tahu? Belum tahu. Justru itulah menggelitik kami untuk mendalami, karena sekarang kan isu udah liar kemana-mana. Ketika itu ada uang, apakah ada kaitannya dengan pembunuhan atau kaitannya dengan Satgasus, itu lalu menjadi problem kita Kompolnas, karena ini nanti kan menyangkut institusi, itu yang menjadi concern kita. Oleh karena itu logika masyarakat berkembang ketika waktu ada penggeledahan, maka banyak BRIMOB karena ditakutkan ada serangan balik. Kalau BRIMOB hadir, karena begini, Pak Sambo ini kan pejabat utama, kemudian kasusnya ini menjadi atensi publik. Itu sudah melakukan protap dari Polri untuk ada pengamanan khusus, dan pengamanan khusus itu yang punya kualifikasi adalah BRIMOB, sehingga BRIMOB didatangkan. Informasi yang beredar di sana ada pasukan liar yang kemudian mencoba untuk melakukan perlawanan. Tidak ada, justru yang terjadi adalah antisipasi, sehingga pada hari itu, hari Sabtu sebelum Pak Sambo dimasukkan ke Papua, memang ada pengamanan khusus di Mabes, kemudian pengamanan khusus di tempat para pejabat-pejabat bintang 3, karena kan sempat ada isu. Isu itu benar tidak ada tahu, tetapi sampai kemudian Pak Sambo dipindahkan ke rutan, ke Rupat, tidak ada persoalan. Oke, jadi tidak ada perlawanan. Tidak ada. Dan Kompolnas nggak seperti dulu ya, nanti akan direvisi lagi nih pernyataannya. Oh, tidak. Paling tidak menurut apa yang saya amati. Saya sedikit kembali ke rumah Jalan Bangka. Jadi rumah di Jalan Bangka adalah rumah milik keluarga dari Ibu Putri. Yang apakah sudah diberikan kepada atau dihibahkan kepada keluarga Verdi Sambo atau tidak, nggak ada yang tahu. Yang kami tahu itu rumah keluarga. Ibu Putri. Statusnya apakah sudah dibahkan tidak, itu kami tidak tahu. Karena pertama bukan kewenangan Kompolnas, kemudian kedua kami memang tidak mendalami itu. Tetapi kalau nanti itu terkait dengan kasus ini, terkait dengan persoalan institusi, tentu kami akan dalami. Kalau selama ini kami nggak sampai ke sana. Di mana uang itu sekarang? Itu tanyakan ke Kabar Eskrim. Artinya sudah dilakukan penyitaan? Ya, biasanya kalau di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, hal-hal yang perlu diamankan dalam rangka pengaman barang bukti, itu kewenangan ada penyidik. Di mana uangnya, kemudian berapa, saya kira penyidik akan lebih tahu pasti. Oke, ketika kemudian ada uang yang entah jumlah berapa yang sebutkan sebelumnya, misalnya ratusan miliar rupiah, artinya benar bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ada kerajaan Sambo, dan melibatkan tidak hanya di orang dalam internal kepolisian oknum tapi juga pihak luar yang besar. Itulah yang menjadi concernnya Kompolnas dalam ini statementnya Pak Mahfud, bahwa ada persoalan di organisasi ini. Karena kita melihat kekuatan Pak Sambo sampai bisa mengorkestrasi sekian banyak orang. Tidak biasa. Ya, ada Bareskrim, ada Polda, ada Polres, ada Propam. Lapor bahkan? Lapor, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga Pak Mahfud dengan pengalamannya beliau membuat kesimpulan. Seperti yang disampaikan beliau di publik. Nah, saya kira ini menjadi hal yang harus kita atensi, karena ini berbahaya untuk institusi kalau itu benar dan itu sampai mengganggu institusi. Dan itu tidak hanya di dalam, oknum di dalam, tapi juga sampai keluar dan melibatkan mungkin oknum-oknum besar yang luar biasa. Bukan sampai keluar, tetapi tidak mungkin kalau itu hanya oleh internal. Pasti ada eksternal kepolisian. Sehingga Kompolnas melihat ini benalu. Karena itu rekomendasi kita, benalu ini harus diamputasi.
Diamputasi. Diamputasi. Potong, buang. Iya, itulah kemudian kita bersurat ke Bapak Kapolri dan sudah ditandatangani oleh Pak Mahfud sebagai ketua. Oke. Kita mengusulkan sidang etik dulu, kemudian diputuskan segera mungkin, baru ini pidana jalan. Oke. Dan rekomendasi kita adalah hukuman tertinggi dalam sidang etik ya, yaitu PPDH. Pemberhentian tidak dengan hormat Iya. alias pemecatan. Ya.